Ini juga ada berita yang memiriskan, abangku. Demi mendapatkan uang asuransi, ada ibu-ibu di Medan, Sumatera Utara sana kepikiran untuk membunuh suaminya. Kita tengok dulu beritanya ini. Unit Reskrim Kepolisian Sektor Medan, Helvetia, Sumatera Utara masih terus menggali sejumlah keterangan saksi dan tersangka dalam kasus seorang istri yang merupakan salah satu dosen di kota Medan yang diduga membunuh suaminya sendiri. Pelaku membunuh korban untuk mendapatkan klaim asuransi. Sebanyak 20 orang saksi telah diperiksa. Polisi menduga ada pelaku lainnya yang turut membantu tersangka membunuh korban. Sejauh ini polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, yakni mulai dari hasil tes DNA, bercak darah yang ditemukan di rumah tersangka, bukti chattingan, dan juga sejumlah bukti dokumen lainnya. Polisi menduga kasus pembunuhan istri terhadap suaminya tersebut dilatar belakangi klaim asuransi. Sampai saat ini tersangka sendiri belum mengakui perbuatannya dan keterangan yang diberikan tersangka selalu berubah-ubah. Hingga saat sekarang saksi sudah 20 orang yang kami ambil keterangan. Kami jelaskan bahwa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya, terutama yang berkaitan dengan asuransi yang dimohonkan istri atau si pelaku terhadap tertanggung suaminya yang dibuka 1 bulan sebelum kejadian. Pelaku yang berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas di Sumatera Utara ini sebelumnya mengaku kalau suaminya tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun dari hasil penyelidikan diketahui terdapat bekas luka di tubuh korban yang tampak janggal. Pelaku kini masih ditahan di Mapolsek Medan, Helvetia. Pelaku juga terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Panji Satrio, BTV, Medan, Sumatera Utara. Aduh, Bu, bulus juga akalmu ya, Bu. Hah, suami sendiri dibunuh buat klaim asuransi. Udah macam di film-film kayak di barat sana aku rasa. Hah. Aku mau cari tahu sebenarnya gimana duduk perkara kasus ini sebenarnya ya. Ku telepon Pak Kapolsek Medan Helvetia aja sekalian ya. Biar kita cari tahu seperti apa kasus ini. Ada Pak Kapolsek Kompol Alexander Putra Piliang. Ku telepon dulu ya. Tadi ku dapat nomornya dari si Panji. Nah, coba telepon sekarang, cari tahu informasinya seperti apa kasus ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang. Komandan, Pak Alek. Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Togar. Assalamualaikum warahmatullahi. Komandan, dari keterangan yang sudah digali, dari mana awalnya pelaku kepikiran buat bunuh suaminya untuk mendapatkan klaim asuransi ini? Oh, jadi berdasarkan hasil penyelidikan kami bahwa si korban ini membuat asuransi atas korban, tetapi asuransi milik si tersangka tersendiri. Itu yang dibuat pada bulan Februari tahun 2024. Kemudian setelah 1 bulan korban meninggal dunia dan langsung diklaim oleh yang bersangkutan. Jadi kami masih menggali terus keterangan-keterangan melalui saksi, juga melalui asuransinya dan agennya. Demikian, Bang Togar. Apakah sudah bisa digali soal keterlibatan orang lain yang ikut membantu si ibu ini, Komandan? Jadi begini, Bang Togar, pada saat kejadian dari saksi-saksi yang kita kumpulkan keterangan-keterangan baik dari seputaran TKP. Jadi pada saat hari kejadian tersebut ada 4 orang di dalam rumah tersebut. Ini mana keempat orang di rumah tersebut adalah korban sendiri, kemudian yang kita tetap tersangka istrinya. Kemudian ada 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan karyawan dari notaris tersebut. Jadi pada saat kejadian tersebut si karyawan ini 3 kali dari pagi sampai siang itu disuruh keluar terus oleh tersangka ini untuk diberi pekerjaan yang sebenarnya
agak janggal menurut penilaian kami. Begitu Bang Togar. Pelaku dan korban ini sudah berapa lama berumah tangga dan punya anak kah atau seperti apa ini Komandan? Jadi hasil keterangan-keterangan dari pihak tersangka juga dan keluarganya, mereka memiliki 1 orang putra dan 1 orang putri hasil anak adopsi. Demikian Bang Togar. Oh gitu. Nah, awal mulanya dia pengen mendapat kepikiran untuk membunuh korban ini kapan sampai akhirnya ketahui untuk bisa mencairkan asuransi itu seperti apa ini Komandan? Jadi begini Bang Togar, jadi ini masalah pembunuhan ini kami masih menggali terus keterangan-keterangan yang harus kami cari, yang harus kami himpun, karena sampai saat sekarang si pelaku belum mengakui perbuatannya. Nah, dan inilah kami berdasarkan keterangan saksi dan sesuai dengan hasil dari laboratorium forensik, makanya kami berani menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan juga didukung oleh keterangan saksi yang ada saat kejadian, kemudian yang ada di seputar TKP yang mendengar jeritan pada saat tersebut. Demikian Bang Togar. Kalau soal kecelakaannya sudah dicoba verifikasi Komandan? Jadi untuk unit laka lantas kami pada saat menerima telepon dari Rumah Sakit Advent Medan tersebut, langsung ke rumah sakit mengecek ke kondisi korban yang ditemukan sudah meninggal dunia. Kemudian atas perintah kami juga langsung melakukan cek TKP dan olah TKP, di mana lokasi yang ditunjukkan oleh tersangka ini kejadian laka lantas tersebut. Namun hasil cek dan olah TKP dan keterangan saksi-saksi di seputaran TKP tidak ada tanda-tanda dan saksi yang melihat ada kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tersebut. Demikian Bang Togar. Jadi polisi mengetahui bahwa ada laporan kecelakaan, jenazahnya udah di rumah atau seperti apa, Komandan? Jadi pada saat kami menerima laporan, jenazah itu masih di rumah sakit untuk diantar oleh tersangka ini ke rumah sakit dengan laporan kepada rumah sakit kecelakaan lalu lintas. Jadi tersangka ini bukan melaporkan kepada kepolisian untuk laka lantasnya. Jadi kami menerima laporan melalui telepon dari rumah sakit ada korban meninggal dunia. Jadi hasil penyelidikan tersebutlah makanya menimbulkan kecurigaan kami. Dan ada keterangan beberapa tetangga dan saksi yang menyatakan janggal dan ini bukan kecelakaan lalu lintas. Demikian Bang Togar. Nah, kalau misalnya nanti terbukti bahwa dia ini terlibat pembunuhan suaminya ini, ancaman hukumannya seperti apa ini, Komandan? Jadi Bang Togar, kami menjerat pelaku ini dengan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP, serta dicontohkan dengan 5556 atau terserta atau ikut membantu. Jadi ancaman hukumannya ini hukuman mati atau penjara seumur hidup dan sekurang-kurangnya 20 tahun penjara, Bang Togar. Berarti nanti kalau misalnya ada pelaku lain masih akan dikejar oleh anggota Bapak, berarti gitu ya? Benar Bang Togar. Kami masih mengejar laki-laki yang ada di rumah pada saat tersebut. Dan doakan kami untuk segera dapat menemukan yang bersangkutan, Bang Togar. Baik, Kompol Alexander Putra Piliang, terima kasih banyak informasi dan waktunya Komandan ini. Semoga nantinya terungkaplah akhirnya terakhir kasusnya kayak mana ya. Sehat selalu Komandan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.